warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihad wal intisam bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil mukarramin, segenap para alimin ulama, para kiai, para guru, para asatidz, tokoh masyarakat, tokoh agama, wabil khusus keluarga besar almarhum al-maghfurlah Mama Kiai Haji Sanja. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tempat yang terbaik di sisinya bagi almarhum. Amin ya rabbal. Kita beserta keluarga, wabil khusus para santri yang hadir pada malam hari ini dalam rangka nalab barokah, mengharapkan keberkahan ilmu. Mudah-mudahan Allah senantiasa limpahkan kepada kita keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang sangat dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi santri itu paling enak. Masa yang paling indah, masa yang paling bahagia. Santri berbuat apa aja dimaklumi, ngaji salah juga dimaklumi, perilakunya kadang-kadang suka salah juga dimaklumi. Bisa jadi kadang-kadang ada buah kelapa dipetik tanpa izin, yang punya juga dimaklumi. Gosok dimaklumi, tidur juga dimaklumi, sholat tangannya garuk-garuk juga dimaklumi. Alhamdulillah, kita semuanya pernah jadi santri, dan alhamdulillah saya juga tadi barusan ngikut jadi santri.
Kalau ada yang bilang tadi salah komunikasi, enggak, biasa. Saya baca kisah Mama Kiai Haji Sanja pernah diminta oleh calon santri untuk manggul peralatan dan beras calon santri. Padahal siapa yang gak kenal beliau, almarhum al-maghfurlah Mama Kiai Haji Sanja. Luar biasa keahlian beliau, alfiah untuk kawasan Nusantara Indonesia khususnya. Belum ada yang bisa menandingi kehebatan Mama Kiai Haji Sanja urusan alfiah. Jadi kalau orang Pandeglang, Kadukawang, kemudian semuanya nyantri di sini, alhamdulillah alfiah udah di luar kepala semuanya. Ada di rak, nggak hafal. Pokoknya jangan ditanya alfiah kalau santri Kadukawang. Alhamdulillah, ngarep berkahnya Mama Kiai Haji Sanja. Tapi beliau begitu tawadu. Kenapa? Disuruh sama calon santri, belum jadi santri, calon santri yang mau nyantri, yang begitu tenar nama Mama Kiai Haji Sanja, tapi belum pernah tahu berupa wajah Mama Kiai Haji Sanja. Namun dia ingin mengalap keberkahan ilmu dari almarhum dan al-maghfurlah, datang dengan panggilan ilmunya ke sini ke Kadukawang. Ngapain minta tolong kepada almarhum al-maghfurlah untuk dibawakan peralatannya, termasuk beras dan pakaiannya. Saya juga ngalamin. Alhamdulillah, wali santri datang ke saya lewat depan rumah saya. Saya tanya sama dia, mau kemana Pak? Mau ke Ustadz, anak saya nggak bisa masuk karena sakit. Oh, tapi Ustadznya nggak ada. Kata saya, dititip ke saya aja, nggak apa-apa. Kata wali santri bilang, maaf, Bapak ini siapa ya? Kata saya tukang kebun sini. Oh, tapi nanti disampaikan ya. Iya, insya Allah saya sampaikan ke Ustadznya. Jangan lupa ya. Jadi bagaimana beliau guru kita contoh ketawaduannya. Karena tawadu takun kan najmilah halinazir. Kalau mau jadi kayak bintang, coba lihat bintang, jauh dia namun tetap nampak jelas, nggak mau menonjolkan diri. Itulah karakteristik bintang. Dari jauh manapun akan nampak terlihat bintang. Ini padahal di Albiya kalau nggak salah ada tuh ya, bil jari watan lini wanidawa al-bahmus hadin bil jari. Santri itu katanya dibilang di situ bil jari. Jar itu biasanya nunduk ke bawah, tawadu. Mudah-mudahan kita kan datang ke sini mau ngarep keberkahan dari almarhum al-maghfur. Saya juga sebetulnya nggak pantas ngomong di depan Bapak Ibu hadirin sekalian, nggak pantas, cuma karena ihtiraman wa idkhalus surur, mengharapkan barokah. Jadi manusia memang kesombongan kudu kita buang jauh-jauh. Ilmu pun begitu tinggi namun akhlaknya nggak ada, insya Allah kayaknya keberkahan hidup sulit.
Kiai Haji Hasyim Asy'ari, tokoh Nahdlatul Ulama, nyaris nggak belajar di pesantrennya, cuman mandiin kuda, paling juga disuruh-suruh sama kiai mijitin kaki. Tapi luar biasa ketika ada kiai yang ingin menikahkan putrinya, yang ditunjuk untuk menikahi putri kiai itu adalah beliau almarhum al-Maghfurlah Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Karena apa? Ketawaduannya bil jarri. Mudah-mudahan Allah pelihara ketawaduan kita. Amin ya rabbal amin ya rabbal. Hadirin hadirat yang sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang berilmu kemudian tawadu, innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Ulama yang sebenarnya adalah ulama yang ketika semakin nambah ilmunya akan semakin takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Makin nambah ilmu makin takut. Makanya kalau kemudian malaikat Jibril ketika ditanya oleh Rasul Muhammad SAW, ya Jibril, ketika Rasul akan meninggal, kata Nabi, setelah aku nggak ada, kamu masih datang ke dunia lagi nggak ya Jibril? Kata Jibril, masih datang ke dunia ini. Mau ngapain? Aku sudah nggak ada. Salah satu di antara tugas Jibril di antaranya adalah mau mengangkat keberkahan di dunia ini. Sulit menggapai keberkahan, mencari ilmu banyak, santri-santri banyak, lembaga pendidikan di mana-mana. Bahkan dulu dengan sekarang jauh beda. Sekarang kitab apa aja ada. Wah, walaupun nggak punya kitabnya, mungkin punya HP, dibuka, di-download, pasti ada. Mudah sekali mendapatkan gitu. Dulu jadi santri nyoret capek, nulis capek, nggak punya uang buat beli buku. Bagaimana kisahnya Imam Syafi'i ketika itu? Syakautu ila waki su'ahibdi fa arsyadani ila tarkil ma'asi fa akhbarani bi anna al-ilma nur wa nurullah la yuhdalil 'asi. Ngadu Imam Syafi'i ke gurunya. Kemampuan Imam Syafi'i luar biasa. Hafalan beliau usia belum 7 tahun Quran hafal. Kayak santri kadu kau ya. 7 tahun alhamdulillah Quran hafal. Lima 15 tahun belum sampai umur beliau sudah menjadi qadi ketika itu. Belum 15 tahun umur beliau sudah jadi qadi. Ada kitab Al-Muwatta karangan Imam Malik, tebelnya melebihi Quran, dihafal oleh Imam Syafi'i. Tidak lama, 1 minggu dihafal oleh Imam Syafi'i, selesai. Imam Malik yang bikin tuh kitab agak hafal, Imam Syafi'i hafal. Murid yang mampu melebihi gurunya, luar biasa kemampuannya Imam Syafi'i. Tapi ngadu ke gurunya, sakautu ila waki su'ahibti. Bagaimana ini hafalan saya kok rusak? Hafalan saya hancur. Fa'arsadani ila tarkil ma'asi. Imam Syafi'i dikasih saran oleh gurunya, tarkil ma'asi, tinggalkan maksiat. Apa Imam Syafi'i maksiatnya? Kalau sekarang kita jadi santri, alhamdulillah, bicara maksiat nggak usah cari jauh-jauh. Kita duduk di musola, kita duduk di majelis, kita duduk di pesantren, lewat anak perempuan, maksiat sebentaran dapat. Apa yang menyebabkan kesulitan hafalan Imam Syafi'i? Padahal kitab Al-Muwatta
atau dilalap oleh Imam Syafi'i dalam waktu singkat. Quran dihafal belum balik usia beliau. Tapi kenapa mengalami kesulitan? Padahal kita udah tahu semua afatul ilmi an-nisyan. Kecelakaan besar bagi kita orang penuntut ilmu adalah lupa. Imam Syafi'i lupa. Disarankan oleh gurunya tinggalkan maksiat. Maksiat apa yang dilakukan oleh Imam Syafi'i? Ketika beliau mengambil kertas di jalan. Karena Imam Syafi'i bukan orang yang punya harta banyak. Saking miskinnya, saking prihatinnya, Imam Syafi'i mau nulis ilmu aja kertasnya nutur di jalan. Cari di jalan-jalan, dapat kertas diambil. Nggak kayak kita bagaimana mau dapat keberkahan ilmu. Kadang-kadang buku diambil dijadikan kapal-kapalan. Diterbangin sama kita. Suka kayak gitu kita kadang-kadang, ya Allah, bagaimana mendapatkan keberkahan ilmu. Buat nulis ilmu aja, buat nyatet ilmu aja kita sia-siain jadikan kapal-kapalan. Mudah-mudahan insya Allah apa yang namanya cita-cita kita diterbangkan oleh pesawat, nanti kita tercapai segala cita-cita kita. Amin ya Rabbal. Imam Syafi'i nutur kertas. Ketika beliau mengambil kertas di jalan, nggak sengaja, bukan sengaja, nggak sengaja, beliau mengambil kertas, mata beliau nggak sengaja lihat tumit perempuan. Tumit nanda suku tumit. Imam Syafi'i nggak sengaja lihat tumit perempuan. Karena cuma ngelihat tumit perempuan, hafalan Imam Syafi'i acak-acakan, rusak, hancur hafalan beliau. Sekarang kita kembali ya. Sekelas Imam Syafi'i saja cuman ngelihat tumit perempuan, itu juga nggak disengaja, hafalannya hilang. Apalagi kita bukan hanya tumit sekarang yang kita lihat, tunggir perempuannya kita. Kira kita hafalan kita bagaimana? Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal Rabbi zidni ilman wa wafiqni wa wahabli rizqan wasi'a wa tub alayya taubatan nasuha wa tub taubatan. Kadang kita baru punya sepeda aja sombong. Almarhum Al-Maghfurlah Mama Kiai Haji Sanja, beliau udah nggak boleh lagi beli tanah atas nama beliau. Bayangin, berarti orang miskin apa orang kaya. Dan nggak boleh lagi di Pandeglang beli tanah atas nama beliau. Kalau mau beli atas nama anak atau keluarga beliau, kalau dikasih nama Kiai Haji Sanja nggak boleh lagi. Tapi beliau begitu tawadhu, nggak sombong. Kita baru punya sepeda, baru punya motor, itu juga kreditannya baru bayar sebulan. Tabrakan lagi, nalpotnya dibobok, semuanya digaya-gayain lewat depan majlis, lewat depan pesantren, perang-tang. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Takabur amat manusia punya apa? Beliau belajar dari beliau.
Kita adakan haul beliau, berarti sudah 21 tahun kita belajar dengan beliau nih. Setelah kematian beliau, setelah wafatnya beliau, beliau begitu tawadu, punya harta banyak, tidak untuk disombongkan. Coba lihat, banyak para sahabat, Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, bukan orang miskin, itu orang kaya. Abdurrahman bin Auf pengen miskin, susah. Kalau kita pengen kaya, susah. Kebalik. Abdurrahman bin Auf pengen jadi orang miskin, enak kayak jadi orang miskin. Karena memang hidup itu pada dasarnya baru katanya. Yang kaya lihat yang miskin, enak kalian miskin kagak mikirin. Yang miskin lihat yang kaya, enak kalian jadi orang kaya. Karena memang hidup enak baru katanya. Yang kaya lihat yang miskin, tukang beca, tiduran di beca, pulas padahal panas. Kata yang kaya di dalam mobil padahal adem, enak amat jadi orang miskin, pulas tidurnya. Kata tukang beca lihat orang di dalam mobil, enak amat jadi orang kaya, padahal puyengnya puyengan orang kaya daripada orang miskin. Abdurrahman bin Auf pengen jadi orang miskin tapi kagak bisa. Seluruh hartanya dia keluarkan, diberikan, bukan malah miskin, tambah kaya. Kayak pohonan ditebang, bukan makin hilang malah bersemi, banyak semitnya, malah bertunas, lebih banyak tunasnya. Kok susah pengen jadi orang miskin? Karena orang miskin masuk surganya duluan. Inna yawman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Kekayaan akan menyulitkan kita nantinya masuk ke dalam surga. Hitungannya sehari menurut hitungan Allah 1000 tahun hitungan kita. Abdurrahman bin Auf pengen jadi orang miskin, habis semuanya harta dikeluarkan, bukan tambah miskin tapi tambah kaya. Sampai akhirnya dibelanjakan hartanya kepada sesuatu yang gak manfaat. Apa yang dibelanjakan? Hartanya dibelanjakan kurma busuk, biar jadi orang miskin beneran. Ternyata nggak jadi miskin. Ada Raja Yaman mengutus orang untuk mencari obat. Karena di Yaman terjangkit penyakit menular, mungkin corona kali. Corona kali ya. Ya Allah, diutus orang mau cari apa? Cari korma busuk. Ternyata korma busuk jadi obat untuk orang yang menderita penyakit menular di Yaman. Itu Abdurrahman bin Auf kagak jadi miskin, kormanya diborong, kaya lagi Abdurrahman bin Auf. Jadi orang kaya pengen jadi miskin. Kita miskin pengen jadi orang kaya. Mending kalau udah kaya tawadu, udah kaya malah jadi sombong, udah kaya malah jadi takabur. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Makanya jadi santri, kita doakan mudah-mudahan santri nanti jadi orang kaya semua. Bukan santri peminta-minta, maaf ya. Ini jadi santri kadang-kadang bawa proposal mulu. Saya suka sedih kalau lihat ada mobil, kemudian ada santri-santri, entah santri beneran atau bukan, turun dari mobil kemudian bawa anggokan kayak begini ya, baskom dikelilingin, buat pesantren, buat pesantren, buat pesantren. Kata saya kalau tahu begitu mendingan mobil lu aja jual daripada lu kayak begitu. Kadang-kadang suka menjelekin nama santri. Padahal santri yang sebenarnya nggak kayak begitu. Jangan sampai kita kayak begitu modelnya. Insya Allah kan, maaf ya. Itu dalam syair Alfiat kalau nggak salah nih, saya mah kagak hafal. Ya. Kalau kita masih kagak kepepet, mah jangan pakai yang namanya apa namanya domir munfasil, begitu ya. Kalau masih kepepet mah jangan pakai domir munfasil. Kalau masih bisa mah pakai domir munfasil. Ngapain
pakai dhamir munfasil. Makanya santri kenapa makannya nggak pakai sendok kayak begitu, nggak mau dia pakai dhamir munfasil, langsung aja muttasil. Kita juga sama, kalau belum kepepet amat ngapain minta sama orang. Jangan sampai jadi santri maaf. Assalamualaikum. Santri dah, budak santri dah, budak santri. Kan udah ketahuan dari salamnya juga. Salam itu kan macam-macam. Ada yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang kayak gini. Ada yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah paham juga. Ada yang Assalamualaikum. Pasti tahu. Salam Assalamualaikum, pasti santri udah pada gilang. Lihat ini rumahnya, nyolatin. Ada lagi salamnya, depannya panjang, ujungnya panjang. Assalamualaikum. Ya budak santri tak takut kita begitu. Santri bukan kayak begitu. Insya Allah santri senantiasa enggak bakalan dompleng kepada siapapun. Beliau guru kita Mama Kiai Haji Sanja enggak dompleng ke siapa-siapa. Waktunya memang harus berikhtiar mencari rezeki. Beliau tidak ngarepin santri, tapi beliau nyawa nyangkul tanam padi, tanam pohon-pohon. Untuk apa? Menghidupi dirinya. Jadi ada santri mau bayar mau enggak, santri mau bawa beras atau enggak, tidak ada cerita santri kelaparan. Betul. Itu nilai-nilai yang sulit kita dapatkan sekarang. Terkadang orang banyak yang maaf, belum kepepet aja udah minta tolong. Pakai dhamir munfasil melulu. Padahal dhamir muttasilnya masih bisa. Kenapa pakai dhamir munfasil? Guru kita, orang tua kita, abuya kita mengajarkan demikian. Jangan sampai kita tergantung kepada orang lain. Malah santri mestinya menghidupkan. Insya santri ngidupin. Wala tasabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Orang-orang yang meninggal di jalan Allah jangan bilang dia mati. Beliau enggak mati. Jangan kau sangka, jangan kau kira, jangan kau katakan. Ada ayat yang kemudian walakin la tashkurun, cuman kalian tidak tahu, tidak ngerasa. Ya. Mereka ini hidup. Kenapa? Hidup beliau manfaat, beliaunya nggak ada, masih manfaat. Udah 21 tahun beliau nggak ada, tapi kita masih bisa makan makanan wasilah beliau. Benar? Kita masih bisa ngopi lantaran wasilah beliau. Kita masih bisa duduk di sini lantaran wasilah beliau. Kita bisa bertemu, padahal alumni sudah ada di mana-mana, di luar kota, bahkan kesibukannya luar biasa. Wasilah beliau nggak ada, bisa bertemu. Hebatnya orang yang sudah meninggal namun hidup masih bisa manfaat buat orang hidup. Itulah hidup yang sebenarnya. Jangan hidup nyusahin orang hidup. Ya. Jadi santri nyusahin orang. Pitik orang habis, bebek orang habis, ayam orang habis, pisang orang habis. Ya. Jadi santri jangan nyusahin orang. Guru kita
Mama Kiai Haji Sanja. Udah 20 tahun meninggal, beliau masih manfaat buat yang hidup. Coba maaf yang datang ke sini ziarah ke beliau bermobil-mobil. Tadi aja dari Pak Haji 4 mobil elf. Berarti yang punya mobil disewa. Ada yang pakai bus. Yang punya bus berarti disewa. Padahal yang punya bus bukan orang Islam, orang Cina. Kebahagiaan rezeki orang Cina. Itu hebatnya dia. Kemudian masuklah itu pom bensin, yang punya pom bensin namanya siang-siang maling seng, bukan orang Islam juga. Dibeli bensinnya, dibeli solarnya, kebagian rezeki. Sopirnya kebagian rezeki, padahal sopirnya kagak sholat. Kebagian rezeki. Kenaiknya sering kencing di ban bus, padahal itu kebagian rezeki juga. Masuk sini, diparkirin, ayo belok kemana? Ke pesantren Riyadul Alfiyah. Masuk, markirin. Tukang parkir kebagian rezeki, yang dagang kebagian rezeki. Maaf ya, bahkan maaf yang nggak punya kaki, nggak punya tangan, sedekah jariyah fisabilillah, kebagian rezeki. Alhamdulillah. Putra beliau, guru kita ya, Muhammad ini. Tadi saya lihat tangan beliau kecapean nampanin amplop ya, nampanin amplop, padahal almarhum almarhumullah udah nggak ada. Ini menunjukkan udah nggak ada, masih bisa manfaat buat putra-putranya, buat yang lainnya juga sama. Udah pegel nampanin amplop, luar biasa. Inilah hidup yang sebenarnya. Apa hidup yang sebenarnya? Hidup yang bisa manfaat buat orang lain, bukan hidup yang nyusahin orang lain. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaat. Yang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan beliau dengan kehadiran kita menjadikan beliau bahagia. Kebahagiaan beliau akan tambah bila mana kita bacakan Fatihah untuk beliau almarhum almarhumlah Kiai Haji Sanja. Mudah-mudahan ditempatkan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ala hadirin niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wal 'afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.